Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana antagonisme antara unsur hara kalsium dengan unsur hara fosfat. Sebagaimana juga video yang pernah saya rilis yang menjelaskan tentang hal ini. Dan kali ini kita akan lebih detail pada teknis untuk mensiasati khususnya dalam pemberian pupuk dan aplikasi nutrisi pada tanaman, sehingga antagonisme antara kalsium dengan fosfat tersebut tidak berlaku, mengingat dengan sifat antagonisme tersebut akan terjadi ketimpangan dalam proses tumbuh kembangnya tanaman apabila kita tidak secara cermat mensiasatinya, khususnya dalam pemberian pupuk dan nutrisi, baik secara jenis pupuk, kemudian teknis pemupukan, dan waktu pemupukan yang kita lakukan. Perlu juga kita pahami bahwa kebutuhan tanaman terhadap unsur hara fosfat dan kalsium cukup besar, dan sayangnya pada fase-fase tertentu kebutuhan tanaman akan fosfat maupun kalsium tersedia bisa berlaku bersamaan, terutama sekali pada fase peralihan pertumbuhan tanaman. Misalnya saja pada fase perbanyakan anakan ataupun tunas, kemudian pada fase primordia dalam awal-awal proses pembentukan organ generatif, ataupun pada fase-fase proses pembesaran buah pada tanaman hortikultura maupun pengisian gabah pada tanaman padi. Hal itu dikarenakan pada saat tanaman membutuhkan kedua unsur baik kalsium dan fosfat, namun pada saat yang sama akan terjadi antagonisme antara keduanya, sehingga akan menyebabkan dominasi dari salah satu unsur hara tersebut, yang pada dasarnya bisa kita lihat gejalanya pada saat-saat fase seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya saja pada tanaman padi, di mana pada saat proses generatif atau masa-masa bunting banyak terjadi menguningnya pucuk-pucuk daun tanaman padi yang merupakan gejala kekurangan kalsium, atau pada tanaman hortikultura seperti cabai misalnya, di mana dengan banyaknya bunga dan calon buah yang terbentuk, namun banyak terjadi kerontokan pada bunga dan calon buah tersebut yang merupakan gejala dari kekurangan unsur kalsium. Dari keterangan tersebut, maka sudah dipastikan bahwa unsur fosfat akan lebih mendominasi peranannya dibandingkan unsur kalsium, sehingga tanaman seolah-olah akan selalu menunjukkan gejala kekurangan kalsium pada fase-fase peralihan tumbuh tanaman maupun pada fase-fase awal pembentukan organ generatif. Maka dari itu perlu ketelatenan, kejelian, dan kecermatan kita dalam mengaplikasikan pupuk ataupun nutrisi yang mengandung kedua unsur hara tersebut, baik kalsium maupun fosfat. Yang jelas, aplikasi unsur hara kalsium dan fosfat memang akan sangat sulit kita lakukan dalam waktu yang bersamaan, karena masing-masing dari kedua unsur hara tersebut akan saling mereduksi, dan apabila fosfat lebih dominan, maka tanaman akan menunjukkan gejala kurang kalsium yang ditandai dengan pucuk-pucuk daun padi yang menguning, kemudian kerontokan bunga dan bakal buah pada tanaman hortikultura ataupun tanaman buah, kemudian bisa ditandai dengan semakin merenduknya warna daun, terutama dengan semakin menipis atau menghilangnya lapisan lilin di permukaan daun. Kemudian pada fase pembesaran buah, dominasi fosfat terhadap kalsium bisa ditandai dengan kondisi buah-buah yang kusam, kemudian retak, seperti gejala keretakan atau cracker pada buah-buah tomat, atau menguningnya pucuk dan pangkal pada buah-buah cabai. Kemudian berlanjut pada semakin kusamnya warna buah, mengingat kalsium sangat berperan pada proses pembentukan kualitas lapisan kulit buah terluar, dan kondisi ini bisa sangat berpengaruh buruk pada kualitas buah. Misalnya saja pada buah melon, yang akan membuat terhambatnya pembentukan net pada permukaan kulit buah. Namun sebaliknya, apabila terjadi dominasi kalsium terhadap fosfat, maka pada proses pembentukan organ-organ generatif, terutama dalam pembentukan bunga, akan terjadi lebih sedikit. Kemudian juga bisa ditandai dengan kerontokan bunga dan bakal buah akibat proses pembentukan dan pematangan sel-sel kelamin baik jantan maupun betina
serta proses pembentukan dan pematangan embrio tidak berjalan secara sempurna. Karena itu, gejalanya juga akan ditimbulkan dengan tingginya tingkat kerontokan dari bunga dan bakal buah. Dan andai pun buah-buah tersebut bisa terbentuk, maka akan terjadi proses penuaan dini atau terjadi kerontokan buah-buah muda sebelum proses pemasakan ataupun pematangan dari buah. Mengingat buah tidak bisa berkembang secara normal dan sempurna karena tidak dibekali oleh embrio. Jadi dengan kondisi antagonisme kedua unsur hara tersebut, saya pribadi kadangkala juga sering bingung untuk mensiasatinya. Bahkan saya yakin sahabat dan rekan tani juga pernah merasakan kebingungan yang sama seperti yang pernah saya alami, bahwa dengan kita memberikan nutrisi ataupun pupuk yang mengandung fosfat maupun kalsium, kenyataannya gejala-gejala yang merugikan tersebut masih terjadi pada tanaman budidaya kita. Namun insya Allah dengan kita memahami kondisi fisiologi tanaman dan bagaimana kebutuhan tanaman tersebut terhadap unsur hara pada fase-fase pertumbuhannya, maka kita bisa sedikit mengurangi resiko kegagalan tersebut dengan teknis mengaplikasikan unsur hara, pupuk maupun nutrisi pada saat-saat yang tepat, yang diharapkan tidak terjadi persamaan dominasi pada fase-fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Maka daripada itu, sebagaimana kita pahami bahwa unsur hara fosfat lebih lambat terlarut dan tersedia untuk tanaman, maka kita harusnya memberikannya atau mengaplikasikannya kita lakukan minimal 2 minggu sebelum fase tersebut berlangsung, baik dalam hal pembentukan anakan maupun tunas baru, serta awal-awal proses pembentukan organ generatif, khususnya awal pembungaan dan pembuahan. Maka pada saat-saat fase peralihan tersebut, fosfat sangat dibutuhkan, mengingat asam amino sangat dibutuhkan juga dalam pembentukan organ dan jaringan yang baru di luar daripada organ dan jaringan tanaman yang sudah terbentuk sebelumnya. Maka itu saya lebih cenderung mengatakan hal ini sebagai fase peralihan pertumbuhan tanaman. Maka daripada itu, sebelum kita menaburkan pupuk pada tanaman, apabila terdapat unsur hara fosfat misalnya SP, TSP, Vertipos ataupun pupuk SS, hendaknya kita lakukan duluan sebelum kita melakukan pemupukan dengan pupuk yang mengandung kalsium seperti pupuk cantik, CNG dan sebagainya. Namun apabila dengan metode penyemprotan, akan lebih baik kita melakukannya secara bergantian dengan interval seminggu sekali, sehingga pada saat tanaman sudah menyerap unsur fosfat tersebut, maka bila kita tambahkan dengan aplikasi pupuk kalsium, seminggu setelahnya tanaman diharapkan sudah melakukan proses-proses metabolisme secara fisiologi untuk merombak, mensintesa, dan membentuk bahan-bahan biokimia yang menggunakan bahan baku unsur hara fosfat tadi dalam proses sintesa asam amino, sehingga apabila kita aplikasikan pupuk kalsium tersedia sekalipun tidak terlalu berpengaruh pada dominasi kedua unsur tersebut, yang diharapkan juga akan memberikan efek terbaik bagi tumbuh kembangnya tanaman, terutama di fase-fase peralihan tumbuhnya. Atas pertimbangan dan dasar-dasar penjelasan saya tersebut, maka kami dari SAS berupaya untuk mengkondisikan situasi tersebut, yaitu dengan cara mengupgrade Salmar andalan, di mana pada proses upgrade-nya itu kita tambahkan asam amino dan tambahan kalsium tersedia, sehingga pada fase-fase peralihan tanaman tersebut Salmar andalan bisa kita gunakan untuk bisa menyeimbangkan antara kebutuhan kalsium dan fosfat tersedia pada waktu yang bersamaan. Mengingat dengan aplikasi Salmar tersebut, kita tidak perlu menyaksikan atas kondisi antagonisme antara kalsium dan fosfat, mengingat di dalam Salmar andalan yang sudah kami upgrade sudah mengandung asam amino yang juga bisa merangsang pada proses-proses perkembangan tanaman, terutama untuk merangsang pembentukan sel-sel baru yang akan berujung pada proses pembentukan organ dan jaringan tanaman yang baru.
Maka saya lebih menyarankan nanti sahabat dan rekan tani, apabila tanaman kita seminggu menjelang proses peralihan pertumbuhan, misalnya pembentukan anakan dan tunas, kemudian 10 hari sampai seminggu sebelum masa primordia, atau pada tanaman padi pada saat-saat seminggu sebelum bunting, dan seminggu sebelum tanaman-tanaman hortikultura menjalankan proses pembungaan, maka aplikasi Salmar diharapkan bisa memberikan solusi untuk kebutuhan tanaman, terutama dalam hal kebutuhan unsur hara kalsium tersedia dan unsur hara fosfat yang sudah kita modifikasi atau kita potong kompas menjadi asam amino, mengingat hasil akhir dari unsur hara fosfat tadi digunakan dalam proses pembentukan protein ataupun asam amino, sehingga peranan asam amino dan kalsium tersedia yang ada di kandungan Salmar andalan bisa bekerja secara bersamaan tanpa mendominasi antara satu dengan yang lain. Kemudian di dalam Salmar andalan ini juga mengandung unsur-unsur hara mikro esensial yang memang kita siapkan agar tanaman bisa terbantu dalam mendapatkan bahan baku untuk proses sintesa atau pembentukan enzim dan hormon serta antibodi yang ada di dalam tubuh tanaman. Maka bagi sahabat dan rekan tani yang sudah pernah atau sering menggunakan Salmar andalan, nanti bisa dilihat bagaimana kondisi pertumbuhan tanaman yang relatif lebih ideal, tidak gemuk juga tidak kurus, mengingat pada kandungan Salmar andalan juga terdapat unsur boron tersedia yang bisa membantu dalam proses mobilisasi gula atau glukosa yang merupakan bahan jadi dari proses fotosintas, sehingga dalam distribusi glukosa ataupun bahan-bahan biokimia yang terdapat di dalam tubuh tanaman bisa berjalan secara adil dan merata ke seluruh jaringan tanaman, baik di akar, batang, tunas maupun daun serta bunga dan buah, yang nantinya pada proses pendistribusian glukosa tadi akan berjalan secara adil sesuai dengan tingkat kebutuhan jaringan tanaman itu sendiri. Misalnya saja tanaman dalam proses pembentukan anakan atau pembentukan tunas baru, maka distribusi asam amino maupun glukosa akan cenderung difokuskan atau dilebihkan pada jaringan-jaringan yang sedang mengalami proses peralihan tersebut, khususnya di seputaran pangkal akar untuk pembentukan tunas dan anakan tanaman padi, atau di seputaran ketiak-ketiak daun untuk pembentukan tunas-tunas baru, atau di seputaran pucuk-pucuk daun serta titik tumbuh bunga dan buah, sehingga proses itu bisa berjalan dengan seimbang dan normal tanpa harus mengurangi alokasi atau jatah untuk organ dan jaringan tanaman yang lain. Maka menjadi wajar dengan aplikasi Salmar andalan, insya Allah pertumbuhan tanaman akan berlangsung lebih ideal, normal, dan sehat. Demikian, semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi maupun rekan dan sahabat tani sekalian. Saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Salam tani dan jayalah selalu petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.